Are you ready to worship God today? Woo! Mari sama-sama kita bersuka cita, kita nyanyikan pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, mana suaranya? Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, yes, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, amin. Shalom teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam katekismus minggu keempat. Pertanyaan minggu ini adalah, bagaimana dan mengapa Allah menciptakan kita? Jawabannya, Allah menciptakan kita, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya, untuk mengenal, mengasihi, hidup bersama, dan memuliakannya. Sungguh benar bahwa kita yang diciptakan oleh Allah harus hidup bagi kemuliaannya. Ayat bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 1 ayat 27, yaitu, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Dia menciptakan kita manusia menurut gambarnya untuk menggambarkan sesuatu, yaitu dirinya sendiri. Dengan demikian, keberadaan kita adalah untuk menggambarkan keberadaan Allah, atau tepatnya
untuk menyatakan kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan yang saya kira meliputi segala macam bentuk kesempurnaan Allah yang beraneka ragam dan indah. Kita perlu berpikir, hidup, bertindak, dan berkata-kata sedemikian rupa sampai kita menarik perhatian kepada beragam bentuk kesempurnaan Allah itu. Dan saya kira cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memuaskan diri kita sepenuhnya dengan segala kesempurnaan itu. Kemuliaan Allah lebih penting dan berharga dibandingkan game, menjadi populer, kaya, atau segala hal lain yang berlomba-lomba merebut perhatian kita. Dan ketika orang lain melihat kita sedemikian menghargai Allah dan bahwa kemuliaannya begitu memuaskan kita, mereka tahu bahwa Tuhanlah harta kita yang paling berharga. Itulah yang dimaksud dengan memuliakan Allah sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Apakah teman-teman ingin tahu di mana kemuliaan Allah bersinar paling terang? Kemuliaan Allah itu paling bersinar terang di dalam Injil Kristus. Jadi, jika kita sungguh-sungguh ingin menjadi serupa dengan gambarnya dan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang di sekitar kita, ada satu ayat yang paling tepat mengenai hal itu, yang berkata, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Jadi teman-teman, ketika kita memandang Yesus, menghargai Yesus, mengasihi Dia, kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Kesurupan ini mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami hidup Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hidup dan ketika kami melakukan aktivitas kami, keseharian kami, orang-orang bukan melihat kami Tuhan, tetapi mereka melihat Engkau yang bersinar dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita satu hati kita mau nyanyikan pujian ini. There is a hill I cherish, where's to the precious tree, the emblem of salvation, the gift of Calvary. How is it I should profess while He is crucified, yet as His life was taken, so I was granted mine. My wealth is in the cross, there's nothing more I want than just to know His love. My heart is set on Christ, now will count all less as loss. The greatest of my cross mean nothing to me now, for I counted off the cost, and all my wealth is in the cross. Thank you, Lord. I will not boast in riches, I have no pride in gold, but I will boast in Jesus and in His name alone. My wealth is in the cross, there's nothing more I want than just to know
stand in glory. My crown's before the Lord. Let this be my confession. My wealth is in the cross. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know His love. My heart is set on Christ, and I will count all less as loss. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted up the cost, and all my wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know His love. My heart is set on Christ, and I will count on less as loss. The greatest of my crowns mean nothing to me now. I counted up the cost, and all my wealth is in the cross. And all my wealth is in the cross. All my wealth is in the cross. Shalom, halo teman-teman semua yang saat ini beribadah secara online. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur kalau sekali lagi kita dapat berkumpul bersama untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Itu semua semata hanya karena anugerah-Nya. Sekarang tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami merasakan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini juga, pada hari ini kami dapat berkumpul ya Tuhan untuk boleh beribadah kepada-Mu. Itu semata-mata juga hanya karena kemurahan-Mu. Dan kalau sebentar kami sama-sama akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, melembutkan hati kami, dan mengubahkan hati kami. Dan kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh dapat menyampaikannya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah God's presence sustain His people. Kehadiran Allah atau penyertaan Allah yang menopang kehidupan umat-Nya. Mari sebelumnya kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-18, dan ayatnya yang ke-24 sampai 30. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Kemudian di ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar itu, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?
Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Dan juga rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Teman-teman sekalian yang hadir hari ini, apakah suka dengan yang namanya tantangan? Boro-boro suka kak tantangan. Hidup aja udah susah. Ada yang berpikir seperti itu gak? Nah, tapi saya rasa banyak dari anak-anak muda yang suka tantangan ya. Apalagi kalau ada hadiahnya. Ya kan? Nah, kalau saya search di Google, banyak banget ya acara-acara atau reality show yang bertemakan tantangan. Seperti misalnya yang di Korea aja deh. Ada Running Man, Busted, 2 Days and 1 Night, Infinite Challenge, Master Key, dan masih banyak lagi. Mungkin ada dari teman-teman yang mengikuti salah satu dari reality show itu ya. Nah, kalau dulu zaman saya ada acara tantangan yang sangat terkenal yang namanya Fear Factor. Ada yang pernah nonton? Fear Factor adalah satu acara yang meminta pesertanya untuk melakukan tantangan yang diminta oleh pembawa acara kepada para pesertanya. Nah, tantangan yang diberikan bermacam-macam, tapi umumnya menakutkan dan menjijikkan. Tapi meskipun menakutkan dan menjijikkan, acara ini sangat populer dan banyak peserta yang ikut karena hadiahnya yang sangat besar. Jadi banyak peserta yang takut dan jijik, tapi karena melihat hadiah yang besar itu, mereka rela melawan semua ketakutan, kegelian, kejijian demi mendapatkan uang yang sangat besar itu. Nah, luar biasa ya. Nah, berbicara soal tantangan, kalau kita melihat kembali kepada kisah yang tadi baru kita baca, kita juga melihat ada satu tantangan berat yang harus dihadapi bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini nggak hanya bicara soal ketakutan, kegelian, apalagi kejijian, tapi taruhannya adalah nyawa mereka sendiri kalau mereka tidak melakukannya. Bagian Alkitab yang kita baca tadi, mungkin bukan cerita yang asing ya buat kita semua. Saya rasa kita semua sudah pernah mendengarnya. Minimal waktu kita ada di sekolah minggu pasti ya. Kalau kita melihat cerita ini secara singkat, pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan akibat dosa dan ketidaktaatan mereka. Banyak dari raja-raja Israel yang hidupnya sangat kacau. Perilaku mereka sama buruknya dengan musuh-musuh mereka. Hati mereka sangat keras dan tidak mau diubahkan. Dan bangsa Israel pada waktu itu, banyak yang hidupnya menyembah berhala. Mereka membuat patung-patung, bukit-bukit pengorbanan. Bahkan ada raja yang sampai membunuh anaknya sendiri untuk dikorbankan kepada dewa-dewa. Jadi hidup mereka itu persis seperti musuh mereka. Istilahnya 11-12, nggak ada bedanya. Sehingga Allah kemudian mendisiplin bangsa Israel dengan cara membiarkan mereka hidup dijajah oleh bangsa asing. Pada waktu itu, mereka ada di bawah kekuasaan bangsa Babel, yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar.
Nah, namun sekalipun Allah mengizinkan umatnya hidup di dalam pembuangan dan penjajahan bangsa lain, Allah tidak pernah melupakan umatnya. Dan ketika itu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang sangat besar, tingginya di situ dikatakan 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kalau diumpamakan mungkin seperti bangunan 10 lantai, sangat besar untuk ukuran sebuah patung. Dan patung itu dikatakan terbuat dari emas. Penggambaran patung yang sangat besar, yang terbuat dari emas ini, itu untuk menunjukkan betapa perkasanya Raja Nebukadnezar. Lalu kemudian Raja Nebukadnezar memberikan perintah, yaitu bahwa pada waktu kedengaran bunyi trompet, seruling, dan macam-macam bunyi-bunyian itu, maka setiap orang harus sujud menyembah patung itu. Dan barang siapa yang tidak menyembah, akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Teman-teman, perintah Raja Nebukadnezar ini mungkin kedengarannya biasa untuk penduduk asli Babel, yang memang selama ini hidup dalam penyembahan dewa-dewa. Namun bagi bangsa Israel, perintah itu adalah sama dengan melawan perintah Tuhan. Dengan melakukan perintah itu, berarti itu sama saja dengan melawan Tuhan. Dan ternyata ada beberapa orang Kasdim yang memakai perintah raja itu sebagai kesempatan untuk menjebak beberapa orang Yahudi. Jadi pada waktu itu mungkin banyak orang Yahudi yang mau tidak mau mereka terpaksa ikutan menyembah patung itu. Tapi ada juga orang-orang Yahudi yang masih tetap setia dan mereka tidak mau menyembah patung buatan raja. Di antaranya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemungkinan besar orang-orang Kasdim ini iri hati kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena pada waktu itu, mereka dipercaya untuk memerintah beberapa wilayah di Babel. Jadi pada waktu itu, orang-orang Kasdim itu, mereka melaporkan kepada raja, kalau ada orang Yahudi yang menolak untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, lalu apa reaksi Raja Nebukadnezar ketika mendengar hal itu? Dia menjadi sangat marah. Dan di dalam marahnya itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap dia. Lalu setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap, raja bertanya kepada mereka, apakah benar mereka tidak mau menyembah sujud kepada patung buatannya? Nah teman-teman, coba kita bayangkan, seandainya kita berada di posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, yang pada waktu itu berada di situasi yang sangat sulit. Berdiri di depan raja dan juga perapian yang sangat panas yang siap untuk memanggang mereka hidup-hidup. Mereka ada dalam satu dilema. Apakah mereka akan tetap taat untuk tidak menyembah patung itu, tapi kehilangan nyawa mereka, atau mereka melanggar perintah Allah dengan menyembah patung itu agar selamat? Mereka dihadapkan pada posisi yang sangat sulit. Iman percaya mereka kepada Allah mendapatkan ujian yang berat. Nah, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran mereka waktu itu ya? Apakah mereka berpikir dalam hati mereka, gak apa-apalah, nyembah patung sekali ini aja. Habis itu bertobat, minta ampun ke Tuhan. Allah pasti mengerti, Dia kan Allah yang Maha Kasih. Teman-teman, bukankah terkadang kita seperti itu ya? Kita berkompromi pada sesuatu yang dari awal sebenarnya kita sudah tahu kalau itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, gak apa-apalah nonton porn sekali lagi. Teman-temanku yang lain juga nonton Tuhan. Dan mereka gak masalah tuh. Atau, gak apa-apalah nyontek sekali lagi. Belum belajar nih Tuhan daripada nilainya jelek. Nanti habis nyontek, baru minta ampun. Atau, gak apa-apalah bohong sekali lagi daripada jujur tapi malah diomelin dan dihukum. Nanti habis bohong itu baru aku akan minta ampun. Tuhan kita kan kasih. Dia akan mengampuni kita. Pernah mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu, teman-teman? Jujur, saya pernah, teman-teman. Dulu, saya menyukai seorang perempuan, tapi berbeda keyakinan. Dan saya tahu dari awal itu salah. Tapi waktu itu saya berkompromi. Saya berdoa sama Tuhan, dan waktu itu saya bilang, Tuhan, aku mau injili dia, Tuhan. Nanti kalau dia udah jadi pacarku, aku akan buat dia bertobat dan jadi Kristen. Wih, rohani banget ya. Nah, padahal ada niat terselubung di balik itu. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau mau jujur, bukankah
kadang kita hidup di dalam kompromi seperti itu. Jadi sebenarnya sangat manusiawi seandainya Sadrak, Mesak, dan Abednego punya pikiran seperti itu. Apalagi ancamannya adalah nyawa mereka. Namun kalau kita lihat kelanjutan kisah ini, kita tahu bahwa mereka tetap taat pada perintah Tuhan. Mungkin saja mereka sempat berpikiran untuk berkompromi, tapi kita tahu pada akhirnya, mereka membulatkan hati mereka untuk tetap taat kepada Allah. Di depan raja dan di depan perapian yang siap untuk memanggang mereka, dengan tegas mereka menolak untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar yang merasa dipermalukan di depan umum menjadi sangat marah. Nah, kemudian di dalam marahnya itu dia memerintahkan anak buahnya untuk menaikkan temperatur menjadi 7 kali lipat lebih panas. Bahkan saking panasnya perapian itu sampai anak buah yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego harus mati akibat panasnya perapian itu. Dan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dilemparkan ke dalam dapur api, Nebukadnezar menjadi kaget karena dia bukan melihat 3 orang yang ada di dalam perapian itu, tapi 4 orang sedang berjalan di dalam perapian dan tidak ada satupun dari antara mereka yang terbakar. Bahkan pakaian mereka pun tidak terbakar. Akhirnya raja memanggil mereka keluar dari dalam perapian dalam keadaan utuh, tidak terbakar sama sekali, dan raja akhirnya memberikan perintah baru bahwa setiap orang dari suku bangsa manapun nggak boleh ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau sampai ada yang menghina, maka mereka akan mendapatkan hukuman mati dari raja. Wow, jadi berbalik 180 derajat ya. Allah yang berkuasa menyatakan penyertaannya atas hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan menyelamatkan mereka dari perapian. Teman-teman, dari kisah tadi, ada satu bagian yang penting mengenai penyertaan Allah yang dapat menjadi perenungan kita bersama. Coba kita perhatikan perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego di ayat 16 dan ke-18. Dikatakan demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Teman-teman perhatikan apa maksud perkataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ya. Kalau Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami, maka ia akan menyelamatkan kami. Tapi kalau enggak, kami tetap enggak akan menyembah patung itu. Apakah ini berarti mereka tidak yakin kalau Allah akan menolong mereka? Seolah-olah kalau kita artikan perkataan mereka seperti ini. Ya, kalau emang Tuhan sanggup tolong ya dia pasti akan tolong. Kami ya kalau dia nggak sanggup ya nggak apa-apa. Apakah seperti itu? Bukan, teman-teman. Tapi perkataan mereka itu justru menekankan satu kepercayaan yang sangat besar kepada Allah. Inti perkataan mereka adalah bukan pada apakah Allah akan menolong mereka, menyelamatkan mereka dari perapian, ataukah Allah akan membiarkan mereka mati terpanggang. Bukan itu intinya. Mereka sangat yakin bahwa Allah yang mereka sembah berkuasa dan sanggup melepaskan mereka dari perapian. Tapi mereka juga sadar, meskipun Allah berkuasa, Allah tidak selalu membebaskan mereka dari masalah. Dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepada mereka. Nah, tapi satu hal yang mereka yakini adalah, entah mereka diselamatkan, atau entah mereka harus mati, Allah senantiasa menyertai mereka. Teman-teman, bagian ini mengajarkan kita bahwa Allah bisa menempatkan kita di dalam dua keadaan itu. Entahkah dia menolong kita, ataukah mungkin dia membiarkan kita menjalani hal-hal yang mungkin tidak enak di dalam hidup kita. Dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mungkin kita melihat Allah menolong mereka. Namun di dalam kisah yang lain, di dalam Alkitab, kita juga akan melihat bahwa Allah terkadang membiarkan orang pilihannya hidup di dalam tekanan, bahkan sampai ada yang mengalami kematian.
Teman-teman, poinnya adalah bukan pada keadaan-keadaan itu. Namun yang terpenting dari itu semua adalah bahwa di dalam setiap keadaan itu, Allah setia menyertai kita. Makanya Daud pun pernah berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." So, teman-teman, apapun musim hidup yang sedang kita lalui, percayalah, Allah ada di dalam setiap musim itu. Penyertaan Allah atas umatnya selalu sempurna. Dan penyertaan Allah kita yang sempurna itu kini telah dinyatakan dengan sempurna di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Immanuel itu, yang artinya Allah beserta kita. Teman-teman, ketika Yesus ada di dunia ini, Dia turut mengalami apa yang kita semua alami. Yesus mengalami pergumulan, kesusahan, kesedihan, ketakutan, fitnah, bahkan ketika Ia menghadapi kematian di kayu salib, Yesus Sang Immanuel itu menjalaninya seorang diri, tanpa kehadiran Allah. Teman-teman, mengapa Allah mau menyertai orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi tidak menyertai Yesus, anak yang dikasihinya? Mengapa Allah begitu setia menepati janjinya untuk selalu menyertai bangsa Israel, bangsa yang berulang kali berdosa itu, sedangkan Ia membiarkan Yesus menjalani kematiannya di salib seorang diri? Jawabannya adalah karena di salib itu, Yesus harus menanggung penderitaan yang begitu berat, yaitu menanggung dosa seisi dunia yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Allah yang kudus tidak dapat memandang dosa yang ditanggungkan kepada Yesus. Oleh sebab itu, Allah memalingkan wajahnya dari Yesus, anak yang dikasihinya, dan membiarkan Yesus mati di kayu salib. Namun justru, melalui kematiannya, kita semua yang percaya kepadanya dibebaskan dari perapian neraka yang kekal. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita terbiasa melihat atau mengukur penyertaan Allah itu dalam bentuk pertolongannya dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan menolong kita, kalau hidup kita tenang, nggak ada masalah, maka itu berarti Tuhan menyertai kita. Tapi ketika hidup kita banyak masalah, kita mulai ragu dan merasa sepertinya Allah tidak sayang sama sekali sama kita. Dia sepertinya nggak menyertai hidup kita. Karena kalau Dia menyertai hidup kita, nggak mungkin kita mengalami semua masalah ini. Teman-teman sekalian, sekali lagi, bagian ini mengingatkan dengan sangat jelas, sebagai orang Kristen, bukan berarti kita akan selalu mengalami hal-hal yang baik dalam bentuk pertolongan Tuhan. Tapi terkadang kita juga harus bersiap seandainya Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kita. Teman-teman, ada satu kisah tentang seorang perempuan, seorang wanita bernama Rachel Joy Scott. Ketika remaja, Rachel oleh karena anugerah Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya sekedar menjadi seorang Kristen yang biasa, dia benar-benar menghidupi apa yang ia percayai. Sampai-sampai ia dibully oleh teman-temannya. Satu ketika, waktu dia berusia 17 tahun, saat itu Rachel sedang makan siang di halaman sekolah bersama temannya. Tiba-tiba dua orang temannya yang biasa membuli Rachel datang mendekati mereka dengan senjata dan langsung menembak secara sembarangan. Beberapa orang terkena tembakan itu, termasuk Rachel. Pada waktu itu, Rachel masih dalam keadaan hidup. Nah, lalu kedua penembak itu mendekati Rachel sambil menjambak rambut Rachel. Dia mengeluarkan satu pertanyaan. "Apakah kamu masih percaya kepada Tuhan?" Lalu Rachel sambil tetap melihat kepada temannya itu berkata, "Kamu tahu bahwa saya percaya." Kemudian si penembak itu berkata, "Kalau begitu temuilah dia," sambil kemudian dia menembak kepala Rachel. Teman-teman, Rachel menjadi salah satu korban yang tewas dari peristiwa penembakan massal itu. Kisah tentang hidup Rachel dan bagaimana kasihnya kepada Tuhan langsung tersebar luas. Banyak orang yang sangat diberkati oleh kisah hidupnya. Dan akhirnya, pada tahun 2016, kisah hidup Rachel Joy Scott difilmkan dengan judul I Am Not Ashamed. Teman-teman, Rachel meninggal sebagai orang yang tetap percaya penuh kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menolongnya.
Penyertaan Tuhan yang sempurna memampukan dia untuk tetap setia sampai akhir, sekalipun dia harus kehilangan nyawanya. Teman-teman, apa yang sedang teman-teman hadapi hari-hari ini? Apakah teman-teman saat ini sedang dalam keadaan baikkah? Hidup kalian penuh dengan pertolongan Tuhan? Puji Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Atau mungkin adakah dari teman-teman di sini yang hari-hari ini sedang berada di dalam badai kehidupan yang tidak kunjung selesai? Entahkah itu permasalahan keluarga kah? Ataukah pergumulan pribadi teman-teman? Tetaplah datang kepadanya. Ingat teman-teman, kalian tidak sendirian. Ada Yesus, Allah Immanuel, yang berjanji akan selalu menyertai kita. Dia senantiasa menguatkan dan menopang kita. Sehingga di dalam segala situasi dan kondisi yang tidak pasti, tetap ada satu kepastian, yaitu penyertaan Allah yang sempurna atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Yang kembali mengingatkan kami ya Tuhan, akan penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali meragukan akan penyertaan-Mu yang sempurna itu. Ketika kami mengalami hal-hal yang tidak enak, kami ragu kalau Engkau menyertai kami. Padahal sesungguhnya Engkau adalah Allah yang setia. Bahkan Engkau adalah Immanuel itu, Allah yang senantiasa beserta dengan setiap kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Saat ini kami datang ya Tuhan, sekali lagi kami memohon ampun. Kuatkan kami ya Allah Roh Kudus untuk kembali melangkah dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk aktif dalam care group. Khususnya buat teman-teman yang mungkin sudah lama nggak join nih. Yuk, join lagi. Dan mengingatkan juga kepada teman-teman semua untuk aktif membaca daily devotional yang telah dibagikan oleh kakak-kakak pembina. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk mengikuti ibadah secara onsite, diharapkan untuk registrasi terlebih dahulu. Happy Sunday, God bless you all.